Heboh soal iklan di gerbong KRL yang menawarkan pembuatan surat sakit online. Bagaimana tanggapan IDI? Sudah bergabung bersama kami Benny Satria, Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan anggota IDI. Saya akan sapa dulu Pak Benny. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Dea Kartika, terima kasih. Sama-sama, Pak Benny. Sebenarnya hari ini kami juga berencana untuk menghadirkan perwakilan dari PT Cepat Sehat Indonesia, namun ternyata setelah dihubungi, yang bersangkutan menyatakan belum bersedia untuk berdialog bersama kami pada malam hari ini. Saya akan luruskan lagi soal surat sakit online, Pak Benny. Ini sebelumnya IDI sudah mengeluarkan statement bahwa ini tidak dibenarkan. Sejauh ini, apakah IDI sudah melakukan penelusuran yang detail terhadap situs online tersebut? Ya, terkait situs online itu, kami hanya mengecek saja beberapa ya terkait hal tersebut dan kemudian sepertinya sudah di down ya, sehingga kami tidak bisa melihat secara lebih detail lagi Mbak Dea. Sebelumnya PT Cepat Sehat Indonesia juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka ini adalah layanan telemedicine. Sebenarnya secara aturan yang betul, bagaimana posisi telemedicine ini dalam memberikan surat sakit? Apakah memang diperbolehkan atau pasien harus bertemu secara tatap muka untuk bisa diberikan rekomendasi surat sakit tersebut, Pak Benny? Baik, terima kasih Mbak Dea. Terkait ketentuan telemedicine, kita hanya punya satu ketentuan telemedicine di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Itu pun hanya boleh dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi masih mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, belum mengatur kepada aturan dokter kepada pasien secara langsung. Nah, ketentuan mengenai telemedicine juga itu dilakukan harus dengan pemberian pelayanan profesional yang memiliki izin. Demikian Mbak Dea. Jadi artinya kalau berobat begitu konsultasi secara telemedicine itu belum bisa dianggap atau diperbolehkan untuk seorang dokter ini mengeluarkan rekomendasi surat sakit. Baik. Nah, di ketentuan Permenkes nomor 20 2019, pelayanan telemedicine itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter yang memiliki izin. Nah, pelayanan telemedicine itu menurut kementerian terbagi menjadi pelayanan teleradiologi, tele-EKG, tele-ultrasonografi atau USG, dan telekonsultasi klinis. Jadi yang diatur adalah mengenai telekonsultasi klinis. Nah, kalau merujuk kepada surat pemberian atau menerbitkan surat keterangan dokter, yang itu adalah kewenangan dokter, harus dilakukan melalui rangkaian praktek kedokteran. Rangkaian praktek kedokteran itu mengacu kepada pasal 35 Undang-Undang 29 tahun 2004 yang mengatur pertama, sebelum dokter itu menerbitkan surat keterangan, maka harus melalui rangkaian mewawancarai pasien terlebih dahulu. Dan itu bisa dilakukan melalui telekonsultasi, wawancara. Tetapi yang kedua, setelah melakukan wawancara atau anamnesis, maka seorang dokter harus melakukan pemeriksaan fisik. Kalau contoh dia batuk, tentu dokter harus melihat apakah dia benar batuk atau pura-pura batuk. Atau kalau dia mengeluhkan diare mencret sampai 15 kali, tentu dokter akan memeriksa fisiknya, suara ususnya, apakah memang yang bersangkutan itu meningkat peristaltik atau gerakan ususnya dengan stetoskop. Itu pemeriksaan fisik. Tidak cukup hanya melakukan wawancara anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka yang selanjutnya harus dilakukan seorang dokter adalah menentukan pemeriksaan penunjang. Apakah kalau dia batuk perlu ronsen atau cukup cek laboratorium? Atau kalau dia diare, apakah perlu cek kotoran atau cukup dengan laboratorium? Itulah pemeriksaan penunjang, baru kemudian dokter menegakkan diagnosis. Dan kemudian menentukan penata laksanaan, apakah yang bersangkutan harus diopname atau tidak. Baru kemudian menuliskan resep pengobatan, dan yang terakhir menerbitkan surat keterangan dokter. Dan hal ini hampir tidak mungkin dilakukan kalau pasien itu dengan hanya telekonsultasi klinis, kecuali yang bersangkutan pernah bertemu atau pernah melakukan sesi konsultasi dan telekonsultasinya itu dilakukan setelah pertemuan pertama. Demikian Mbak Dea. Jadi harus ada pemeriksaan fisik yang komprehensif, harus tatap muka begitu, juga harus dokter harus tes apakah benar-benar perlu dikeluarkan surat rekomendasi atau surat sakit itu. Pak Benny ini kan kita tahu bahwa layanan telemedicine muncul saat pandemi COVID-19. Kemudian ini menjadi berbagai macam mereknya.
sebenarnya IDI sendiri pernah memprediksi tidak hal-hal yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa menjadi celah ketika telemedicine menjadi top saat ini? Baik, ya. Khusus kita sudah mengantisipasi ini, khususnya di Majelis Etik Kehormatan Kedokteran sudah mengeluarkan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran terkait seorang dokter wajib berhati-hati dan meyakini kebenarannya sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan, baik itu surat keterangan sehat ataupun surat keterangan sakit. Apalagi di dalam sisi pandemi, banyaknya orang yang mengaku sakit atau yang kemudian mengeluhkan batuk-batuk yang kemudian diagnosanya COVID atau bukan COVID. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia sudah mengeluarkan fatwa agar seorang dokter memiliki sense kehati-hatian dalam menerbitkan surat keterangan, baik itu sehat atau sakit, ada atau tidak adanya penyakit. Baik. Sudah kita antisipasi sebelumnya. Kalau dari sisi dokter sendiri, ketika ada boleh dikatakan ini sebuah pelanggaran begitu, apakah ada akibat-akibat hukum yang bisa dikenakan kepada dokter? Tentu, seorang dokter itu memiliki kewajiban mematuhi etik, dan itu sudah kita atur di dalam pasal 7 Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter berpotensi melanggar etik pasal 7 kalau menerbitkan surat keterangan tanpa dia lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya sanksi etik, di dalam peraturan disiplin dokter, tepatnya di Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia di nomor 4 tahun 2011 pasal 3 ayat 2, dokter berpotensi melanggar disiplin apabila terbukti membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang dia ketahui benar dan patut. Jadi selain potensi pelanggaran etik dan disiplin, bahkan dokter juga berpotensi melanggar hukum. Kalau itu memang terbukti, tentu pelanggaran hukum ini menjadi areanya ranahnya kepolisian. Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas sudah mengatur seorang dokter yang sengaja membuat surat keterangan tentang ada tidak adanya penyakit, ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau kecacatan, itu dapat diancam dengan dijatuhi pidana paling tinggi 4 tahun. Bukan cuma si dokter, di ayat 3 jelas disebutkan diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan tadi itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Demikian Mbak Dea. Jadi pasien dan si dokter bisa dikenakan pasal ancaman pidana yang sama dengan ancaman masing-masing di 4 tahun penjara. Jadi dua subjek ini bisa dikenakan aturan yang sama begitu ya Pak Beni? Bila itu terbukti ada atau tidak adanya penyakit. Jadi kalau disebutkan pasien itu benar sakit ternyata tidak sakit, maka itu bisa dikenakan itu Mbak Dea. Baik, artinya dokter dan juga pasien harus berhati-hati ketika ingin mendapatkan rekomendasi tertentu jika punya niat jahat begitu. Pak Beni, kalau dari penelusuran IDI, ini kan layanan yang kemarin viral, ini kan bukan layanan pertama gitu, layanan telemedicine pertama. Sebenarnya bagaimana koordinasi antara regulator dan juga IDI ketika ada sejumlah perusahaan yang mengambil opportunity untuk membuat layanan telemedicine agar semuanya berjalan dengan sesuai koridor begitu? Baik, dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri hanya bertanggung jawab terkait anggotanya, yaitu dokter. Itu kenapa seorang dokter itu begitu dia tamat wajib kemudian menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Tujuannya apa? Agar Ikatan Dokter Indonesia bisa memberikan edukasi, pemahaman terhadap etik, termasuk juga pemahaman terhadap aturan disiplin dan juga aturan hukum. Agar jangan sampai seorang dokter yang tanpa pengetahuan yang cukup ternyata melakukan suatu perbuatan yang itu dikategorikan tidak hanya melanggar etik disiplin tetapi juga hukum. Jadi yang ranah dokter hanya di pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran terkait etika. Nah, persoalan hukum yang kemudian dihadapi oleh seorang dokter tentu nanti Ikatan Dokter Indonesia akan mendampingin termasuk juga memberikan pembelaan apabila memang yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Mbak Dea. Baik, terima kasih Pak Beni. Ini informasi yang penting untuk masyarakat, untuk melihat aturan-aturan. Ternyata kalau mau memiliki atau diberi surat sakit, ini memang harus benar-benar dalam kondisinya sakit sesuai dengan diagnosa dari dokter. Terima kasih Pak Beni Satria, Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI sudah bergabung bersama kami dari Medan, Sumatera Utara. Baik, terima kasih Mbak Dea.